Selamat pagi, senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Saya percaya setiap kita menikmati karena ini berbeda dengan nasi uduk. Amin. Berbeda dengan nasi kuning, berbeda dengan kue tiaw atau nasi campur. Karena semua itu hanya mengenyangkan jasmani kita, tetapi sarapan sorgawi mengenyangkan iman kita, mengenyangkan rohani kita. Mari kita mau naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mengucap syukur karena setiap pagi Tuhan selalu bangunkan kita dan Dia berikan kita matahari. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Malam telah berlalu, kegelapan telah berlalu, tetapi kami tetap bangun dengan segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memuji, kami mau memuliakan Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu mengasihi kami. Pemeliharaanmu, kebaikanmu kami percaya. Hari ini juga kami akan menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang Tuhan yang datang sebagai manusia. Dan Dia adalah Yesus. Yesus bukan manusia yang hebat. Bukan nabi yang hebat atau seorang yang sakti. Tetapi Dia adalah Tuhan yang tidak dapat disamakan dengan apapun. Hari ini kita mau belajar tentang siapakah Yesus di dalam dunia itu. Ya, tapi sebelumnya kita mau naikkan dulu pujian. Mari kita sama-sama dengarkan. Ini guru-gurumu di TK naikkan pujian ini. Mari. Amin. Terus bertumbuh serami jiwaku. Oh ya, oke, stop dulu. Saya minta satu kali lagi naikkan pujian ini, tapi saya minta kameranya kasih lihat dong ke situ sedikit. Supaya kalian percaya, bener nggak nih guru-guru TK? Seperti apa sih wajah guru-guru TK kita? Bulat-bulat semuanya, ya. Karena ada sukacita Kristus, bukan karena bakso. Mari, ayo kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di hatiku, ada di langkahku. Dan aku biarkan dia bertumbuh subur. Supaya apa? Supaya aku menjadi seorang yang sehat, jasmani dan rohani. Wow, luar biasa ya. Kangen ya untuk sekolah, datang kembali di kelasmu, di sekolahmu. Meskipun sekolahmu gedungnya sederhana, tetapi saya mengucap syukur di gedung yang sederhana ada Tuhan yang hidup, yang hadir. Mari kita mau baca firman Tuhan dari Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Yohanes ke-1 ya, Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Begini bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya, awal dari segala sesuatu, dulu yang pertama-tama adanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Awal-awal segala sesuatu ada firman katanya.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Anak-anak yang Tuhan sayang, siapapun yang ikut mendengarkan sarapan sorgawi pagi ini, firman itu adalah merupakan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, dikatakan Tuhan berfirman. Tetapi kalau saya berbicara, saya berkata, tidak dikatakan Miss Grace berfirman. Tidak. Tetapi Miss Grace berbicara, Miss Grace berkata. Demikian juga ketika kamu berbicara, tidak dikatakan kamu sedang berfirman. Kata berfirman hanya untuk Tuhan. Nah, waktu saya berbicara seperti ini, saya berbicara, perkataan itu ada bersama dengan saya, ada di dalam saya, dan perkataan itu adalah saya sendiri. Dia bukan pribadi lain di samping saya, bukan. Tetapi perkataan saya adalah saya sendiri. Begitu juga firman Allah. Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa bersama-sama dengan Allah? Karena memang dia menjadi satu. Saya dengan perkataan saya bersama-sama selalu. Bahkan orang yang bisu, orang yang gagu pun punya perkataan meskipun kata-katanya tidak dapat kita mengerti mungkin. Oh, itu perkataannya dia. Dan ada bersama dengan dia. Ketika saya pergi ke SKBB, ketika saya pergi ke pasar, ketika saya pergi ibadah, ataupun saya di rumah, dimanapun saya berada, di situ ada perkataan saya. Perkataan saya selalu bersama-sama dengan saya. Begitu juga dengan firman Allah. Oleh sebab itu dikatakan firman Allah bersama-sama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Benar ya? Benar kan? Ya, logikanya begitu. Nggak bisa disangka lagi. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata begini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya dua katanya. Ini Allah, ini firman. Yang enggak lah. Ya, kecuali itu firman Santoso. Itu baru beda. Ya, seseorang yang bernama Firman. Tetapi kalau di sini yang di Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 1 berbicara perkataan Allah. Firmannya Allah, perkataannya Allah, ya pasti dia bersama-sama dengan Allah dan pasti dia itu adalah Allah sendiri. Ya, kita lanjut lagi. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-14. Masih tetap Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 14a ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Hari kemarin kita belajar tentang apa? Firman yang datang, Tuhan yang datang menjadi manusia, yaitu Yesus. Hari ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya apa? Kalau kemarin dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan manusia yang hebat, bukan nabi yang hebat, dia lebih dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah Tuhan, karena dia itu adalah Allah sendiri, berarti firman yang telah menjadi manusia itu dan diam di antara kita, itu siapa? Yaitu Yesus sendiri. Ya, kalau kemarin mungkin ada yang bertanya, ngapain dia jadi manusia? Ngapain dia datang? Dia adalah firman yang datang sebagai manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan manusia. Artinya perkataan Tuhan, firman Tuhan, perkataan yang hidup itu, perkataan yang ajaib itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, artinya saya juga menerima firman-Nya. Kita nggak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita nggak percaya kepada firman-Nya. Itu aneh, ya. Kamu bisa ketemu sama saya, itu Miss Grace loh, itu Miss Grace loh. Tapi waktu saya bilang hai, lalu kamu bilang itu bukan Miss Grace. Lah bingung jadinya. Karena suara saya ya adalah saya, ya. Suara saya adalah saya. Anak-anak yang Tuhan sayang, kalau kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan kita, berarti kita harus juga menerima firman-Nya menjadi petunjuk dalam hidup kita.
Karena firman itu adalah Tuhan sendiri, bukan pribadi yang lain. Firman itu adalah Tuhan sendiri dan dia diam di tengah-tengah manusia, diam bersama dengan kita, ada di dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima firman-Nya, menerima perkataannya. Apa artinya menerima firman-Nya? Artinya melakukan firman-Nya. Kalau kamu, mama bilang, misalnya siapa ya? Maria, kamu harus mengerjakan tugas sekolah ya. Iya Ma, tapi tidak melakukan, tidak dikerjakan tugas sekolahnya. Itu artinya apa? Hanya mendengar tapi tidak menerima. Ya, anak-anak yang Tuhan sayang, kita semua adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya kita juga menerima firman-Nya. Kalau kita menerima, kita harus melakukannya. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita tidak bisa bilang, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya, tetapi kamu tidak melakukan firman-Nya. Itu artinya bohong, nggak nyambung itu. Ya, bagaimana kamu bisa bilang kamu siswa sekolah SKBB, tapi kamu tidak pernah masuk sekolah, meskipun sekarang secara online, kamu tidak pernah masuk sekolah, kamu tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Dan kamu tidak pernah mendengar apa yang menjadi petunjuk gurumu di SKBB. Artinya sangat diragukan kalau kamu siswa SKBB. Begitu juga kalau kamu percaya kepada Kristus sebagai Tuhanmu, Yesus sebagai Tuhanmu, kamu juga harus menerima firman-Nya. Artinya melakukan firman-Nya. Baru itu nyambung. Mari, saya percaya kita adalah semua orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman. Kita naikkan pujian yuk. Kita dengarkan lagi pujian. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus Tuhan. Ini adalah pendeta Insinyur Niko naikkan pujian ini dengan suara yang indah luar biasa ya. Kaulah yang menerima pujian. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima pujian. Tidak ada lagi Tuhan yang layak, karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita percaya, kita menerima bahwa Yesus bukan manusia hebat, bukan nabi yang hebat, bukan seorang yang sakti, tetapi Dia adalah Tuhan sendiri yang menciptakan dunia ini, yang memberikan hidup kepada kita, menciptakan kita. Oleh sebab itulah kita hanya patut memuji, meninggikan dan menyembah Dia, Allah yang hidup itu. Mari kita tundukkan kepala sambil dengarkan pujian ini. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang bukan patung, yang bukan nabi, yang bukan manusia, bukan seorang yang sakti, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Yeshua HaMashiach. Tidak ada lagi yang dapat disamakan dengan Engkau, ya Yesus Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Kami percaya itu karena kitab suci kami mengatakannya. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia, dan Dia adalah firman Allah itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ini, dan kami makin percaya dan makin bersyukur. Kami sangat mengucap syukur karena kami punya iman yang tidak salah. Kami bukan punya iman yang sesat, kami punya iman yang benar, yaitu kami beriman kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ada, Tuhan yang benar-benar Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap pegang teguh iman kita bahwa kita percaya kepada Yesus firman Allah itu. Dia adalah firman yang telah datang menjadi manusia dan ada di dalam hidup kita.
lakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok pagi.